kali ini ada pertanyaan ya yang masuk di WA kami mengenai pernikahan yang dilakukan dengan memakai wali nikah bapak angkat. Di dalam peraturan negara Republik Indonesia, yaitu tentang Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 dan sudah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentunya mengatur umur pernikahan. Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam, wali nikah haruslah seorang yang memiliki hubungan darah atau nasab dengan mempelai wanita. Nah, contohnya siapa? Yaitu ayah kandung atau ke atasnya itu kakek, itu kan, kakek dari perempuan atau saudara laki-laki seayah, ya, atau saudara laki-laki seayah itu artinya ya masih dua beradik ya dengan perempuan. Atau boleh juga saudara bapak, saudara bapak artinya paman ya sebenarnya, adik dan sebagainya ya, banyak rentetannya. Yang penting dia masih jalur laki-laki. Nah, sedangkan bapak angkat itu tidak masuk dalam wali pernikahan, ya, tidak masuk dalam pernikahan. Nah, makanya ketika dia menjadi wali nikah dalam pernikahan anak angkatnya, maka dalam hukum pernikahan Indonesia dia batal, ya, batal demi hukum dia, Dia tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, berikutnya pandangan hukum Islam bagaimana? Nah, pandangan hukum Islam juga menyatakan bahwasanya bapak angkat itu tidak termasuk dalam kategori wali nikah karena tidak memiliki hubungan nasab. Ada beberapa dalil dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah juga dikatakan wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Maka nikahnya batal. Artinya memang pernikahan yang dilakukan itu harus betul-betul bapak kandungnya. Tidak boleh bapak angkat. Walaupun pada prinsipnya dia sudah diangkat anak oleh laki-laki ini. Nah, di dalam hadis lain juga dikatakan ya, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Nah, artinya ketika sebuah pernikahan dilakukan harus mempunyai wali. Maka wali yang betul itu haruslah wali yang ada hubungan nasabnya. Tetapi kalau itu wali bapak angkat maka dia termasuk tidak sah pernikahannya. Nah, yang lebih perlu diperhatikan bahwasanya ketika pernikahan ini dilakukan dengan wali bapak angkat, ini merupakan dosa jariah, ya, Karena mengapa? Karena pernikahan itu diawali tidak sesuai dengan wali yang seharusnya. Nah, ini di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW dan dia menyatakan ya tentang dosa jariah ini, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kutibat alaihi mislu auzarin man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang memulai dalam Islam suatu sunnah yang buruk maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya. Nah, itu tanpa mengurangi dosa sedikit, dosa mereka sedikit pun. Artinya kan bahaya ini ketika pernikahan wali itu wali bapak angkatnya. Setiap anak yang lakukan hubungan dan sebagainya itu kan merupakan dosa semua karena dia memang tidak sah dalam
pernikahannya. Nah, ini ada beberapa dampak ya, dampak perbuatan ini ya dalam konteks dosa jariah ini. Yang pertama, dampak yang pertama itu hubungan suami istri yang dilakukan dianggap sebagai perzinahan ya, karena pernikahan tidak sah. Nah, dan yang kedua, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah mungkin tidak ini tidak memiliki status yang sah menurut hukum Islam yang bisa mempengaruhi hak-hak mereka terkait warisan dan lain-lain. Dan yang ketiga, memberi contoh yang buruk bagi orang lain yang mungkin berpikir bahwa pernikahan dengan wali yang tidak sah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, makanya sebenarnya setiap orang yang melegalkan atau orang yang terlibat di dalam suatu pernikahan yang mana pernikahan itu tahu bahwasanya dia itu tidak sah dalam pernikahannya, maka orang yang terlibat di situ pada hakikatnya ia mendapatkan dosa jariah juga. Wallahu alam, makanya perlu dihati-hati bahwasanya wali dalam pernikahan ini hendaknya betul-betul dipelajari sehingga tidak menjadi dosa jariah bagi pelaku dan orang-orang yang bersekongkol mengesahkan pernikahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.